Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari kelas AP1 akan menampilkan video animasi kami mengenai standar operasional prosedur dalam penanganan bahan kimia bersifat korosif. Sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Jadi, standar operasional prosedur atau SOP ini merupakan aturan, tata cara, atau pedoman yang mencakup perihal bagaimana setiap pengguna di laboratorium harus bersikap selama menjalankan kegiatan di laboratorium. Penerapan SOP di laboratorium juga bertujuan sebagai sarana dalam menciptakan kondisi dan sistem kerja yang efektif. Pengertian korosif. Apa korosif itu? Korosif adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Korosif juga dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernapasan, dan banyak lagi. Terdapat beberapa bahan yang bersifat korosif. Yang pertama ada asam nitrat, kedua asam klorida, ketiga asam sulfat, keempat asam sitrat, kelima ada asam fosfat, yang keenam ada fenol, ketujuh ada asetil klorida, dan yang terakhir ada kalium hidroksida, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, terdapat standar operating prosedur atau SOP bahan kimia yang bersifat korosif. Bahan kimia yang bersifat korosif terdiri dari dua macam, yaitu asam dan juga basa. Adapun SOP atau panduan penyimpanan untuk kelompok asam diantaranya, yang pertama, pisahkan asam-asam tersebut dari basa dan juga logam aktif seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Yang kedua, pisahkan asam-asam organik dari asam mineral dan juga asam mineral oksidator. Yang ketiga, penyimpanan asam organik biasanya dibolehkan dengan cairan flammable dan juga combustible. Keempat, pisahkan asam dari bahan kimia yang dapat menghasilkan gas toksik dan juga menyala seperti natrium cyanida, besi sulfida, kalsium karbida, dan lain-lain. Yang kelima, gunakan wadah sekunder untuk menyimpan asam itu dan gunakan botol bawaannya ketika dipindahkan keluar laboratorium. Yang keenam, simpanlah botol asam pada tempat dingin dan juga kering, serta jauhkan dari sumber panas atau tidak terkena langsung sinar matahari. Ketujuh, simpanlah asam dalam botol besar pada kabinet atau lemari rak asam. Botol besar disimpan pada rak lebih bawah daripada botol lebih kecil. Kedelapan, simpanlah wadah asam pada wadah sekunder seperti baki plastik untuk menghindari cairan yang tumpah atau bocor. 9. Jauhkan asam oksidator seperti asam sulfat pekat dan asam nitrat dari bahan flammable dan combustible. SOP pada kelompok basa seperti amonium hidroksida, kalsium hidroksida, kalium hidroksida, natrium hidroksida harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pisahkan basa dari asam, logam aktif, bahan eksplosif, peroksida organik, dan bahan flammable. Yang kedua, simpan larutan basa anorganik dalam wadah polietilen atau plastik. Yang ketiga, tempatkan wadah larutan basa dalam baki plastik untuk menghindari pecah atau kebocoran. Yang keempat, simpanlah botol-botol besar larutan basa dalam lemari rak atau kabinet yang tahan korosif. Botol besar disimpan pada rak lebih bawah daripada botol lebih kecil. Bagaimana cara penanganan bahan kimia yang bersifat korosif? Pertama, kita harus mengetahui prinsip dasar penanganan bahan kimia yang bersifat korosif, yaitu think before doing. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebelum mencampur, mereaksikan, atau memindahkan suatu bahan kimia, perlu dipikirkan kemungkinan yang akan terjadi akibat tindakan tersebut. Cara menghindari bahan kimia korosif masuk ke dalam kulit. Untuk menghindari kontak langsung bahan kimia yang bersifat korosif terhadap tubuh kita, gunakanlah jas lab saat menangani bahan kimia tersebut. Jas lab akan melindungi tubuh kita dari cipratan dan tumpahan bahan kimia yang bersifat korosif. Kemudian, gunakan sarung tangan atau gloves untuk menghindari kontak langsung saat menangani bahan kimia. Dan yang terakhir,
Gunakan pelindung wajah atau face shield untuk menghindari cipratan bahan kimia terhadap kulit dan daerah sekitar wajah. Lalu, bagaimana cara menghindari bahan kimia korosif masuk ke dalam mulut? Untuk menghindari bahan kimia yang bersifat korosif masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, yang pertama, untuk tidak makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium atau saat sedang menangani bahan kimia yang bersifat korosif, karena makanan tersebut akan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh kita karena beresiko tinggi terkontaminasi oleh bahan kimia. Dan yang terakhir, untuk tidak menyimpan makanan dan minuman di dekat bahan korosif. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahan kimia yang bersifat korosif, kita dapat mengetahui cara penanganan bahan kimia termasuk cara penyimpanan dengan baik dan aman. Selain itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari laboran, mahasiswa, dan juga dosen, agar SOP dalam penanganan bahan kimia yang bersifat korosif dapat berjalan dengan baik. Prosedur dan juga cara kerja penanganan bahan kimia yang bersifat korosif harus jelas. Saat praktikum, mahasiswa disarankan untuk tidak menganggap remeh setiap kemungkinan bahaya dan menerapkan kerjasama yang sinergis agar tercipta laboratorium yang aman dan nyaman. Sekian video animasi tentang SOP dalam penanganan bahan kimia yang bersifat korosif dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.